Kita diajarkan untuk mewaspadai kejahatan, membenci pengkhianatan, dan menjaga diri dari orang yang berniat buruk. Namun, sangat sedikit yang memperingatkan kita akan bahaya yang lebih senyap, namun jauh lebih merusak. Kebodohan. Bukan kebodohan sebagai kekurangan intelektual semata, bukan pula sebagai ejekan kelas rendah kepada kelas tinggi atau sebaliknya, melainkan kebodohan sebagai kekuatan destruktif yang bekerja secara diam-diam, tanpa arah, tanpa alasan, dan tanpa rem moral. Kebodohan yang mengakar, membabi buta, dan merasa benar. Orang jahat biasanya punya motivasi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan sadar itu salah. Ironisnya, justru karena kesadaran itulah mereka bisa dipahami, dinegosiasikan, bahkan kadang, dalam kondisi ekstrem, dimaafkan. Namun orang bodoh, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Dan lebih berbahaya lagi, mereka percaya bahwa mereka benar. Ini membuat mereka nyaris mustahil diajak berpikir ulang. Argumen logis tidak mempan. Fakta tidak membuat mereka bergeming. Dan kehancuran yang mereka sebabkan seringkali tak disengaja. Dan karena itu tak bertanggung jawab. Carlo M. Cipolla, sejarawan Italia, menulis bahwa orang bodoh adalah kelompok paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Bukan para penjahat, bukan para psikopat, tapi orang bodoh yang bertindak tanpa arah. Namun efeknya merugikan banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Dan yang paling mengerikan, jumlah mereka selalu diremehkan. Cobalah lihat sekeliling. Dalam sejarah, dalam politik, dalam budaya populer. Berapa banyak keputusan fatal diambil oleh orang-orang yang tak memahami konsekuensi dari tindakan mereka? Berapa banyak kerusakan yang terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan yang dipaksakan menjadi kebenaran? Kita hidup di zaman yang aneh. Informasi begitu mudah diakses, tetapi kebijaksanaan semakin langka. Setiap orang bisa berbicara, beropini, memengaruhi, bahkan mengatur hidup orang lain tanpa harus berpikir. Teknologi telah mempercepat penyebaran kebodohan, memberinya panggung, mikrofon, dan pengikut. Sekali waktu, seorang bodoh hanya berisik di pasar atau di gang sempit. Kini mereka bisa memimpin opini publik menjadi panutan, bahkan pemimpin. Dan orang-orang mengikutinya, bukan karena ia benar, tapi karena ia lantang dan percaya diri. Kebodohan bukan lagi sekadar ketidaktahuan. Ia telah bermetamorfosis menjadi sistem berpikir, cara hidup, bahkan ideologi. Di tengah dunia yang dibangun atas fondasi logika dan ilmu pengetahuan, kebodohan menyerang dari celah kelemahan kita, rasa nyaman, keinginan untuk diterima, dan ketakutan akan kompleksitas. Karena berpikir itu melelahkan, maka banyak yang memilih untuk berhenti. Dan dari situlah kebodohan tumbuh subur. Ironisnya, masyarakat tidak pernah benar-benar melawan kebodohan. Ia dianggap wajar, ditertawakan, bahkan dikasihani. Kita mencemooh orang bodoh, tapi dalam hati menganggap mereka tidak berbahaya. Padahal kebodohan bukan candaan. Ia adalah kekuatan yang, bila dibiarkan, bisa menjatuhkan peradaban, membakar institusi, dan meracuni nalar manusia dari dalam. Video ini lahir dari kegelisahan terhadap dunia yang semakin dikuasai oleh kebodohan yang percaya diri. Ini bukan penghinaan terhadap mereka yang belum tahu, tapi peringatan terhadap mereka yang menolak tahu. Ini bukan serangan terhadap keterbatasan berpikir, tapi kritik terhadap kemalasan berpikir yang dibungkus keangkuhan. Di video ini, kita akan membedah kebodohan sebagai gejala sosial, penyakit politik, dan bencana budaya. Kita akan menjelajah bentuk-bentuknya, cara ia menyamar, dan bagaimana ia memengaruhi hidup kita. Karena hanya dengan memahami musuh, kita bisa melindungi diri darinya. Dan dalam hal ini, musuh itu bukan iblis, bukan tiran, bukan konspirasi gelap, tetapi kebodohan manusia itu sendiri. Terima kasih dan selamat menonton. Dalam percakapan sehari-hari, kata bodoh sering digunakan sebagai penghinaan, ejekan spontan yang diarahkan kepada orang yang salah jawab, lambat berpikir, atau tidak tahu sesuatu yang kita anggap umum. Tapi kebodohan sejati jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari sekadar rendahnya pengetahuan atau nilai IQ. Kebodohan dalam konteks video ini adalah kegagalan berpikir yang disengaja.
Ia bukan keterbatasan kemampuan, tapi penolakan untuk menggunakan kemampuan berpikir yang sebenarnya tersedia. Orang yang tidak tahu tetapi ingin belajar bukan orang bodoh. Ia hanya belum tahu, tapi orang yang tidak tahu lalu mengolok orang yang tahu, menolak informasi baru, dan merasa paling benar, itulah kebodohan yang sejati. Disinilah letak perbedaannya. Kebodohan bukan soal apa yang ada di kepala, tapi bagaimana kepala itu digunakan. Seorang profesor pun bisa bodoh jika ia terlalu angkuh untuk mengakui kesalahannya. Seorang pemimpin bisa sangat bodoh jika ia membuat keputusan berdasarkan ego dan bukan nalar. Seorang manusia biasa bisa menjadi ancaman ketika ia mulai menyebarkan kebodohan dengan keyakinan penuh, seolah dunia wajib tunduk pada ketidaktahuannya. Carlo Manlio Cipolla dalam esainya The Basic Laws of Human Stupidity menyatakan bahwa orang bodoh adalah mereka yang merugikan orang lain tanpa mendapatkan keuntungan apapun, dan seringkali merugikan diri sendiri juga. Ini yang membuat mereka sangat sulit dipahami. Mereka tidak punya motif jahat yang bisa dianalisis, tidak punya strategi, dan tidak bisa diprediksi. Mereka hanya bertindak dan kerusakannya nyata. Mari kita bayangkan skenario sederhana. Seseorang membuang sampah sembarangan di sungai. Ia tidak bermaksud mencemari air, tidak ingin membuat banjir, dan tidak peduli pada dampaknya. Ia hanya ingin praktis. Ia tidak jahat, tapi tindakan bodohnya menciptakan efek berantai yang menghancurkan lebih luas dari yang ia bayangkan. Ia tidak berniat merusak, dan karena itu tidak merasa bersalah. Tapi kerusakan itu tetap terjadi. Inilah inti kebodohan. Tindakan tanpa kesadaran, tanpa tanggung jawab, dan tanpa rasa malu. Orang bodoh hidup dalam dunia yang sangat kecil, dunia di mana hanya dirinya yang penting, pikirannya yang paling benar, dan perasaannya yang paling valid. Segala hal di luar dirinya dianggap musuh atau kebohongan. Ia menolak berpikir karena berpikir itu berat. Ia menolak belajar karena belajar itu menyakitkan. Karena butuh mengakui bahwa ia belum tahu, bahwa dirinya tidak sempurna. Dan dari situ, kebodohan menjelma jadi perisai, jadi benteng keangkuhan. Yang lebih menyedihkan, kebodohan mudah menular. Ia menyebar bukan karena logika, tapi karena kesamaan emosi. Orang bodoh mengajak orang lain untuk berhenti berpikir, lalu menyebut itu kebebasan. Mereka menolak bukti, lalu menyebut itu keberanian. Mereka mencemooh akal sehat, lalu menyebut itu kritis. Pada akhirnya, kita tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang hanya lantang. Jadi, siapa sebenarnya orang bodoh? Ia bisa siapa saja, miskin atau kaya, terdidik atau tidak, muda atau tua. Tidak ada kelompok yang kebal. Kebodohan bukan bawaan lahir, tapi pilihan berulang. Pilihan untuk diam dalam gelap, walau cahaya ada di dekat mata. Dan ketika kebodohan menjadi pilihan hidup, maka ia bukan lagi keterbatasan. Ia adalah pengkhianatan terhadap akal manusia. Seperti penyakit menular yang tak mengenal batas geografis, kebodohan memiliki pola dan hukum yang konstan. Ia mungkin tidak rasional, tapi bukan berarti ia tidak bisa dikenali. Inilah yang membuat Carlo Manlio Cipolla, sejarawan ekonomi dari Italia, menyusun apa yang ia sebut sebagai The Basic Laws of Human Stupidity. Meskipun disampaikan dengan gaya semi satiris, isinya mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Esai tersebut menjabarkan 5 hukum dasar kebodohan. Hukum pertama, semua orang secara permanen meremehkan jumlah orang bodoh di sekitarnya. Kita selalu menganggap dunia ini dipenuhi orang-orang rasional, atau setidaknya bisa berpikir dengan dasar logika minimum. Tapi setiap kali kita mengamati lebih dalam, di kantor, media sosial, ruang publik, bahkan dalam lingkaran pertemanan, selalu saja muncul sosok-sosok yang bertindak di luar nalar. Mereka tidak belajar dari kesalahan. Mereka merusak tanpa sebab. Mereka berbicara tanpa tahu, dan mereka percaya mereka sedang menyelamatkan dunia. Orang bodoh tidak bisa dikenali dari penampilan luar, gelar akademik, atau jabatan sosial. Mereka bisa muncul di mana saja, kapan saja. Mereka bisa jadi tetangga, pejabat, influencer, bahkan orang tua kita sendiri. Dan karena itu, hukum ini selalu benar. Kita selalu meremehkan betapa banyaknya mereka. Hukum kedua,
Kebodohan tidak berhubungan dengan atribut lain seperti pendidikan, pekerjaan, atau kelas sosial. Kita cenderung berpikir bahwa orang bodoh itu berasal dari pendidikan rendah, hidup di pelosok, atau tidak pernah membaca buku. Ini ilusi yang berbahaya. Kebodohan tidak diskriminatif. Ia bisa tinggal di kepala seorang lulusan doktor, seorang CEO, seorang politisi, bahkan seorang filsuf. Jika mereka berhenti berpikir kritis dan mulai percaya bahwa mereka selalu benar, terdapat keangkuhan dalam kecerdasan. Semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin besar kemungkinan ia menolak masukan, menolak berubah, dan akhirnya menjadi bodoh dengan cara yang lebih berbahaya. Bodoh tapi berkuasa. Hukum ketiga, orang bodoh adalah mereka yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tanpa mendapatkan keuntungan, bahkan seringkali merugikan dirinya sendiri. Inilah definisi operasional Cipolla yang paling menakutkan. Seorang pencuri mengambil milikmu untuk memperkaya dirinya. Itu jahat tapi logis. Seorang penipu memanipulasi fakta untuk meraup keuntungan. Itu licik tapi bisa dipahami. Tapi orang bodoh, ia merusak hidupmu tanpa alasan, tanpa motif keuntungan pribadi, dan seringkali merusak dirinya juga. Contohnya ada di mana-mana. Seseorang menyebarkan hoaks yang merusak reputasi orang lain, lalu ikut kena akibatnya. Seseorang menolak vaksin, tertular penyakit, dan menyebarkannya ke orang yang ia cintai. Ia tidak bermaksud jahat, tapi akibatnya lebih parah dari kejahatan yang disengaja. Hukum keempat, orang non-bodoh selalu meremehkan daya rusak orang bodoh. Kita cenderung menganggap orang bodoh itu lucu, remeh, tidak berbahaya. Kita membiarkan mereka berbicara di forum publik. Kita beri mereka panggung, waktu siar, bahkan posisi penting. Karena kita pikir, paling juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Karena tidak tahu apa yang ia lakukan dan tidak peduli pada dampaknya, orang bodoh merusak dengan tenang dan konsisten. Bahaya kebodohan bukan karena ia kuat, tapi karena ia tak punya rem. Ia tak tahu kapan harus berhenti. Ia tak mengerti batas, dan ia tak merasa bersalah. Kombinasi ini menciptakan efek ledakan, spontan, tak terduga, dan menghancurkan. Hukum kelima, orang bodoh adalah jenis manusia paling berbahaya. Hukum ini berargumen bahwa orang bodoh lebih berbahaya daripada penjahat karena penjahat setidaknya memiliki tujuan. Sementara orang bodoh bertindak tanpa tujuan yang jelas, menyebabkan kerusakan yang luas tanpa menyadari kesalahan mereka. Mereka aktif, mengganggu, dan merasa benar dalam tindakan mereka yang merusak. Dan yang paling tragis, mereka tidak bisa disembuhkan. Karena kebodohan, dalam bentuknya yang murni, adalah keengganan untuk belajar. Seorang bodoh sejati tidak ingin jadi pintar, ia hanya ingin menang. Cipolla menyampaikan semua ini dengan humor yang kering dan gaya analisis seperti ekonom. Tapi di balik itu, ia sedang menunjuk pada kenyataan yang kita lihat setiap hari, namun enggan kita akui, bahwa dunia hancur bukan hanya oleh kejahatan, tapi oleh gelombang kebodohan yang tidak pernah merasa dirinya salah. Sejarah sering ditulis oleh para pemenang, katanya. Tapi sering juga sejarah dibentuk oleh para bodoh, yang tidak sadar bahwa keputusan mereka membawa bencana, bahwa keyakinan mereka adalah ilusi, dan bahwa mulut mereka lebih cepat dari otak mereka. Dunia ini tidak hanya dibentuk oleh kejeniusan, strategi, atau visi besar, tapi juga oleh kesalahan fatal yang lahir dari kebodohan yang tak terkendali. Kebodohan telah berulang kali mengubah arah sejarah, bukan dengan niat jahat, tapi karena ketidakmampuan memahami konsekuensi. Banyak perang tidak lahir dari strategi dingin, tapi dari egomu yang meledak dan otak yang mandek. Kita bisa mulai dari perang Troya, yang dipicu oleh perebutan seorang wanita, tapi diperpanjang oleh serangkaian keputusan konyol dari para pemimpin yang lebih peduli pada harga diri daripada nyawa rakyat. Paris membawa Helen ke Troya bukan karena strategi politik, tapi karena keinginan buta. Dan hasilnya, satu kota besar jatuh dalam kehancuran. Lihat juga Perang Dunia I, perang yang membunuh jutaan manusia ini dimulai karena satu pembunuhan politik di Sarajevo. Tapi yang memperparah semuanya
adalah para pemimpin negara-negara Eropa yang saling menyombongkan diri, memperkuat senjata, dan merasa yakin perang akan berakhir dalam beberapa minggu. Mereka salah, dan dunia membayar harga mahal karena kebodohan mereka. Karena mereka tidak membayangkan bahwa keputusan yang terlihat sederhana bisa membakar seluruh benua. Tidak ada diktator yang berkuasa sendirian. Mereka naik karena ada cukup banyak orang bodoh yang memilih mereka, mendukung mereka, dan menutup mata terhadap tanda-tanda kehancuran. Hitler tidak langsung menjadi monster. Ia pertama-tama adalah harapan palsu di tengah krisis ekonomi. Rakyat Jerman yang terluka, bingung, dan putus asa tidak lagi berpikir rasional. Mereka tidak peduli pada isi pidatonya. Mereka hanya ingin mendengar sesuatu yang lantang dan pasti. Dan ketika suara lantang itu berbicara omong kosong, mereka menyambutnya dengan tepuk tangan. Kebodohan kolektif dalam momen-momen genting sejarah seringkali lebih kuat dari logika. Ketika masyarakat berhenti berpikir, mereka akan memilih pemimpin yang bisa berbicara keras, bukan yang bisa berpikir jernih. Dan ketika itu terjadi, tragedi hanya tinggal menunggu waktu. Penjajahan atas nama peradaban adalah salah satu bentuk kebodohan yang paling sistematis dalam sejarah. Bangsa-bangsa Eropa datang ke tanah lain dengan gagasan bahwa mereka lebih maju, lebih suci, dan lebih layak mengatur hidup orang lain. Mereka membawa agama, senjata, dan ilmu pengetahuan, tapi mereka lupa membawa rasa hormat. Mereka menyamakan kulit gelap dengan kebodohan, budaya lokal dengan kebiadaban, dan dengan itu mereka merasa punya hak untuk mengatur, memeras, bahkan membunuh. Mereka pikir mereka sedang menyebarkan kebaikan, padahal mereka sedang menguras habis. Inilah kebodohan yang menyamar sebagai misi suci. Tidak tahu bahwa diri mereka sedang melakukan kekejaman dan bahkan merasa bangga karenanya. Bahkan dalam dunia sains dan pengetahuan, kebodohan menemukan tempatnya. Kita mengenal kasus Galileo yang dihukum karena mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Gereja yang saat itu memegang kekuasaan absolut atas pemikiran menolak fakta ilmiah karena dianggap mengganggu dogma. Mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau berubah, dan akibatnya ilmu pengetahuan harus merangkak maju dalam kegelapan yang dipaksakan. Kita juga melihat hal ini dalam penolakan terhadap Darwin pada abad ke-19 atau terhadap para ilmuwan perubahan iklim hari ini. Ketika orang-orang memilih untuk menolak bukti karena tidak nyaman, mereka sedang membiarkan kebodohan menang. Dan kebodohan yang menang dalam ilmu pengetahuan adalah malapetaka bagi masa depan. Di era digital, kita mungkin berpikir bahwa kebodohan bisa ditekan karena informasi kini ada di ujung jari. Tapi kenyataannya sebaliknya. Kebodohan justru berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Karena kini setiap orang bisa bicara, tapi tidak semua orang merasa perlu berpikir dulu sebelum bicara. Internet tidak membuat orang lebih pintar. Ia hanya memperbesar suara siapapun, termasuk suara orang paling tidak tahu apa-apa. Dan karena algoritma lebih suka kontroversi daripada akurasi, maka semakin bodoh pendapatmu, semakin besar kemungkinan pendapat itu disebarkan. Hoax, teori konspirasi, kebencian yang viral, semua ini tumbuh di tanah subur kebodohan modern. Di masa lalu, kebodohan adalah kesalahan individual. Sekarang, ia adalah industri. Sejarah bukan hanya panggung para jenius. Seringkali, momen-momen paling menentukan lahir dari keputusan bodoh orang-orang biasa yang tidak sadar betapa besar kekacauan yang mereka mulai. Sejarah kita adalah kisah tentang bagaimana akal seringkali dikalahkan oleh emosi, bagaimana logika tenggelam dalam lautan kebodohan kolektif, dan bagaimana peradaban bisa runtuh bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh ketololan dari dalam. Mengapa orang bodoh begitu yakin, begitu keras kepala, dan begitu susah disadarkan? Mengapa mereka bisa mengoceh seolah paling tahu, bahkan ketika faktanya jelas-jelas membantah mereka? Psikolog David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University pernah melakukan serangkaian eksperimen yang menghasilkan temuan penting dalam bidang psikologi kognitif. Mereka menemukan bahwa individu dengan kemampuan rendah dalam suatu bidang cenderung secara signifikan melebih-lebihkan tingkat kompetensi mereka sendiri.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan bukan sekadar ketiadaan pengetahuan, melainkan juga mencakup ketidakmampuan untuk menyadari keterbatasan diri. Dengan kata lain, orang yang tidak tahu seringkali juga tidak menyadari bahwa mereka tidak tahu. Fenomena ini dikenal secara luas sebagai efek Dunning-Kruger. Inti dari temuan ini menyatakan bahwa semakin rendah tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu topik, semakin besar kemungkinan mereka menilai diri mereka lebih tahu dari yang sebenarnya. Ketidakmampuan dalam suatu bidang ternyata juga disertai dengan ketidakmampuan untuk mengenali kualitas atau kekurangan dalam kinerja sendiri. Inilah mengapa debat dengan orang bodoh sering terasa seperti masuk ke rawa-rawa. Mereka percaya opini mereka adalah fakta. Mereka tidak bisa membedakan logika dari asumsi. Dan yang paling menyedihkan, mereka yakin bahwa mereka adalah korban, bukan pelaku. Sebaliknya, individu yang benar-benar kompeten cenderung lebih menyadari kompleksitas dari bidang yang mereka kuasai. Kesadaran ini justru mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam menilai diri dan lebih terbuka terhadap kemungkinan bahwa masih banyak yang belum mereka ketahui. Ironisnya, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin besar pula kerendahan hati intelektual yang mereka miliki. Tapi, dunia hari ini lebih menyukai kepastian palsu daripada keraguan yang jujur. Maka suara orang bodoh yang penuh keyakinan terdengar lebih meyakinkan daripada suara orang bijak yang penuh kehati-hatian. Orang bodoh tidak tahan terhadap koreksi. Bagi mereka, dikritik berarti dihina. Maka begitu kamu mencoba meluruskan sesuatu, respons mereka bukan membuka diri, melainkan menyerang balik. Mereka menganggap argumen sebagai serangan personal. Mereka menolak berpikir ulang karena pikiran mereka sudah melekat pada ego. Orang bodoh bukan hanya tidak tahu cara berpikir, mereka juga tidak mau. Bukan karena tidak bisa, tapi karena berpikir berarti mengakui kemungkinan bahwa mereka salah. Dan itu terlalu menyakitkan bagi ego yang rapuh. Kita hidup di era kebodohan massal, di mana opini dangkal lebih viral dari riset ilmiah, di mana kesimpulan instan lebih digemari daripada proses berpikir yang panjang, di mana kebohongan yang diulang-ulang menjadi kebenaran dalam kepala orang banyak. Dan semakin banyak orang mempercayai sesuatu yang bodoh, semakin orang bodoh merasa dibenarkan. Mereka merasa didukung, mereka merasa kuat. Dan itu berbahaya, karena kebodohan yang mendapat dukungan sosial akan tumbuh jadi keyakinan, lalu jadi gerakan, lalu jadi ideologi. Bisakah orang bodoh disadarkan? Pertanyaan ini menyimpan harapan sekaligus kepiluan. Bisakah mereka berubah? Bisa, kalau mereka menyadari bahwa mereka bodoh. Tapi disinilah paradoksnya. Kesadaran semacam itu membutuhkan kecerdasan. Orang bodoh sejati tidak punya kapasitas itu. Bahkan ketika ia dihantam kenyataan, ia akan menyalahkan orang lain, sistem, atau konspirasi, bukan dirinya sendiri. Yang bisa disadarkan hanyalah mereka yang masih setengah sadar, yang masih punya keraguan kecil dalam pikirannya. Sisanya hanyalah tembok kosong, tempat suara logika memantul dan hilang sia-sia. Kebodohan bukan sekadar kekurangan pengetahuan. Ia adalah kombinasi dari ketidaktahuan, kepercayaan diri yang berlebihan, dan penolakan terhadap refleksi diri. Dan selama orang bodoh merasa benar, mereka tak akan pernah merasa perlu berubah. Inilah mengapa dunia bisa terus diisi oleh orang-orang yang dengan mantap membawa kita ke jurang, sambil tersenyum bangga, merasa diri sebagai penyelamat. Dulu, kebodohan adalah sesuatu yang disembunyikan. Orang merasa malu kalau tidak tahu. Mereka diam, mendengarkan, dan belajar. Tapi hari ini, dunia telah berubah. Kebodohan bukan lagi aib, ia justru jadi komoditas. Ia dijual, dikemas, diviralkan, dan bahkan diberi panggung. Kita hidup di zaman di mana ketololan bukan cuma bertahan, tapi bisa menguntungkan. Bagaimana bisa? Karena sistem ekonomi modern yang katanya rasional dan efisien justru sangat efektif dalam memonetisasi kebodohan. Pernahkah kamu melihat video orang yang berbicara ngawur tapi ditonton jutaan kali? Pernahkah kamu membaca komentar yang isinya keblinger tapi disukai ribuan orang? Fenomena ini bukan kebetulan.
Ini adalah hasil dari algoritma yang bekerja tanpa nurani. Semakin bodoh suatu konten, semakin menggelikan, memancing emosi, atau menantang logika dasar, semakin besar peluangnya untuk viral. Mengapa? Karena konten cerdas butuh waktu untuk dipahami. Konten bodoh hanya butuh satu hal, reaksi instan. Di dunia yang dibanjiri informasi, perhatian adalah mata uang. Dan konten bodoh sangat murah diproduksi, tapi sangat mahal nilainya jika dilihat jutaan kali. Maka kita pun hidup di era di mana sensasi lebih penting daripada kebenaran. Kebodohan jadi industri hiburan. Ada orang yang menjadi terkenal hanya karena mereka berani menjadi bodoh di depan kamera. Mereka bangga tak tahu apa-apa, dan anehnya, banyak yang memuja mereka. Makin polos, makin absurd, makin jujur dalam ketidaktahuan mereka, makin besar followernya. Ini bukan lagi tentang keahlian, kualitas, atau substansi. Ini tentang karakter yang bisa menjual gaya hidup meski isinya nihil. Mereka tidak harus cerdas, hanya perlu percaya diri dan tahu cara bermain algoritma. Mereka menjadi simbol zaman ini bahwa kamu bisa sukses walau tanpa tahu apa-apa, asal kamu tahu bagaimana menjual kebodohanmu. Dunia iklan tak butuh kamu berpikir kritis. Justru, semakin bodoh kamu, semakin mudah kamu dijadikan target. Iklan hidup dari impuls, bukan refleksi. Ia ingin kamu membeli karena emosi, bukan karena pertimbangan rasional. Maka muncullah slogan-slogan sederhana, musik yang catchy, dan janji palsu yang terdengar meyakinkan. Mereka tidak membujuk intelekmu, mereka menyelinap ke instingmu. Dan jika kamu tak terbiasa berpikir, kamu tak akan tahu bahwa kamu sedang dimanipulasi. Dalam dunia politik, kebodohan juga bisa jadi alat kampanye. Politikus yang licik tahu satu hal penting. Rakyat yang marah dan takut lebih mudah dikendalikan daripada rakyat yang berpikir kritis. Maka mereka membuat narasi sederhana, membelah dunia jadi kita versus mereka, menciptakan musuh imajiner, dan menawarkan solusi yang mudah untuk masalah yang kompleks. Mereka tidak menjual kebijakan, mereka menjual rasa nyaman bagi yang tidak mau berpikir lebih jauh. Kebodohan di sini bukan cuma dimanfaatkan, ia dipelihara. Karena selama rakyat tetap bodoh, penguasa tetap aman. Banyak sistem pendidikan di dunia sengaja dibuat tidak memberdayakan. Sekolah tidak lagi menjadi tempat berpikir, tapi tempat menghafal. Bukan melatih nalar, tapi menyiapkan buruh patuh. Ini bukan kecelakaan, ini strategi. Karena orang yang berpikir mandiri sulit dikendalikan. Tapi orang yang bingung, tidak percaya diri, dan tidak tahu apa-apa, sangat mudah diarahkan. Maka kurikulum dikikis, guru dibebani birokrasi, dan siswa dibanjiri tugas, tapi tidak diajarkan makna. Pendidikan hari ini dalam banyak hal tidak membebaskan. Ia justru melatih mental yang cocok untuk dunia kerja, bukan untuk dunia berpikir. Kita hidup dalam sistem yang tidak menginginkan manusia berpikir bebas. Mereka ingin manusia yang percaya apapun yang dikatakan layar. Mereka ingin manusia yang bekerja, membeli, dan percaya tanpa bertanya. Dan disinilah kebodohan menemukan tempatnya. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai alat produksi. Kebodohan dijual seperti sabun, dibungkus menarik, dipromosikan besar-besaran, dan dikonsumsi massal. Dan siapapun yang menolaknya dianggap aneh, bahkan bisa dimusuhi. Di masa lalu, kebodohan tampil apa adanya, kasar, sederhana, dan tanpa topeng. Tapi hari ini, ia telah berevolusi. Ia mengenakan jas, memakai istilah teknis, berbicara panjang lebar, dan mengutip buku yang bahkan tidak pernah ia baca. Kebodohan tidak lagi vulgar. Ia kini bersembunyi di balik bahasa akademik, konten motivasi, bahkan jabatan tinggi. Inilah era baru. Kebodohan yang berdandan seperti kecerdasan. Pernahkah kamu mendengar seseorang berbicara panjang, penuh istilah sulit, tapi saat kamu pikirkan kembali, kamu tidak bisa menemukan satupun ide konkret dari yang ia ucapkan? Itu bukan kebetulan. Itu seni berbicara tanpa berpikir. Orang bodoh yang menyamar sebagai cerdas tahu satu trik penting. Buat orang lain merasa bodoh, maka mereka akan menganggap kamu pintar. Caranya? Ubah hal yang sederhana menjadi rumit. Hindari pertanyaan langsung. Bicara muter-muter. Dan jangan pernah akui kalau kamu tidak tahu.
Mereka tidak tertarik menjelaskan. Mereka tertarik membuat orang kagum. Dan kekaguman seringkali datang dari kebingungan, bukan dari pemahaman. Dalam dunia akademik, korporasi, bahkan birokrasi, seringkali kita temukan orang yang sengaja menggunakan jargon, istilah asing, atau kalimat berlapis hanya untuk satu tujuan: membuat sesuatu yang sederhana tampak kompleks. Ini bukan karena mereka ingin memperjelas. Justru sebaliknya, mereka ingin kamu tidak berani bertanya. Mereka ingin kamu diam, mengangguk, dan merasa, pasti aku yang kurang pintar. Padahal mungkin yang kamu hadapi hanyalah kecerdasan palsu yang ditopang keberanian untuk tidak malu. Hari ini, banyak orang menyamakan kecerdasan dengan gelar akademik, sertifikat pelatihan, atau posisi formal. Tapi kecerdasan sejati tidak bisa direduksi menjadi selembar kertas. Gelar bisa dibeli, sertifikat bisa diperoleh tanpa paham isinya, jabatan bisa didapat lewat koneksi, bukan kompetensi. Dan ketika orang bodoh duduk di posisi tinggi, mereka cenderung meniru gaya bicara orang pintar, bukan memahami substansinya. Inilah mengapa banyak keputusan besar dalam lembaga atau negara terasa seperti lelucon, karena yang memutuskan sering hanya tahu caranya terlihat tahu. Di dunia digital, kecerdasan semu berkembang biak seperti virus. Banyak akun yang tampak intelektual hanya karena sering mengutip tokoh besar, memposting infografik, atau berbicara tentang filsafat dan sains. Tapi saat kamu telusuri lebih dalam, isinya hanya repetisi dangkal tanpa pemahaman. Mereka tidak menciptakan ide, mereka hanya mengulang, tidak menganalisis, hanya merangkai kutipan, dan tidak berpikir, hanya membangun persona. Yang mereka jual adalah citra orang cerdas, padahal yang ditawarkan hanyalah kulit tanpa isi. Orang bodoh yang terang-terangan masih bisa dihindari, tapi orang bodoh yang menyamar sebagai pintar, itulah yang paling berbahaya. Mereka bisa naik jabatan, mereka bisa mengajar, mereka bisa menulis buku, membuat kebijakan, bahkan memimpin orang banyak. Dan karena mereka terlihat berpendidikan, banyak yang percaya pada mereka tanpa kritis. Kecerdasan palsu menciptakan sistem yang rusak dari dalam. Ia merusak standar berpikir, membunuh diskusi bermutu, dan menumbuhkan generasi yang percaya bahwa meniru itu sama dengan memahami. Inilah realitas yang mengerikan. Kita lebih mudah tertipu oleh orang yang terlihat cerdas daripada percaya pada orang yang jujur dalam ketidaktahuannya. Dan selama kita menilai kecerdasan dari tampilan luar, selama itu pula kebodohan bisa naik pangkat. Asal tahu cara berdandan, kita butuh kembali pada esensi. Berpikir, bukan memamerkan. Memahami, bukan mengulang. Bertanya, bukan berpura-pura tahu. Karena kebodohan paling berbahaya adalah yang sudah yakin dirinya bijak. Bayangkan sebuah ruangan besar penuh orang, tapi tak satu pun dari mereka diizinkan membawa cermin. Tidak ada refleksi, tidak ada wajah yang bisa dilihat apa adanya. Tak seorang pun tahu apakah wajah mereka kotor, senyumnya palsu, atau matanya kosong. Inilah dunia hari ini, dunia yang menyingkirkan kritik demi kenyamanan. Dan yang paling diuntungkan dari dunia seperti ini adalah orang-orang bodoh. Kebodohan tidak tahan terhadap kritik, ia rapuh. Walau suaranya nyaring, ia besar tapi kosong. Maka ketika muncul suara-suara jujur yang mempertanyakan, meragukan, atau mencoba membuka mata, refleks pertama si bodoh adalah menyerang balik. Bukan dengan argumen, tapi dengan kemarahan. Kritik bukan lagi dilihat sebagai peluang tumbuh, melainkan sebagai hinaan. Dan semakin bodoh seseorang, semakin tinggi sensitivitasnya terhadap kritik. Ia ingin dipuji terus, tanpa pernah dicermati. Ia ingin diterima tanpa ditantang. Ia ingin merasa benar, bahkan saat ia tahu, jauh di dalam dirinya, bahwa ia salah. Di era ini, siapapun yang terlalu jujur bisa dibungkam. Bukan karena mereka salah, tapi karena kebenaran mereka menyakitkan bagi mayoritas yang tak mau berpikir. Maka muncul budaya cancel, di mana orang yang mengganggu kenyamanan kolektif diusir dari percakapan. Orang yang menunjukkan bahwa raja telanjang dianggap pembuat masalah, yang mengkritik dianggap benci, yang mengoreksi dianggap arogan. Dan ironisnya, ini semua terjadi atas nama toleransi. Padahal yang dirawat bukan keberagaman, tapi keseragaman dalam kebodohan. Kebodohan tidak ingin didobrak,
Ia ingin dikelilingi teman-teman yang sama-sama tidak mau berubah. Kritik sejati bukan cuma soal menyerang orang lain, tapi soal melihat ke dalam diri. Tapi kebodohan tidak mau bercermin. Ia alergi pada introspeksi. Maka siapapun yang mendorongnya untuk berpikir ulang dianggap musuh. Ketika seseorang berkata, "Coba pikir ulang pendapatmu," si bodoh tidak merenung. Ia malah marah. Baginya, pendapat adalah identitas. Jadi mengkritik idenya sama dengan menyerangnya secara pribadi. Inilah dunia tanpa cermin. Tempat di mana kita dilarang menunjukkan kekeliruan orang lain karena kebenaran dianggap tidak sopan. Sekolah, kantor, pemerintahan, bahkan keluarga. Semua bisa menjadi tempat subur kebodohan jika kritik tidak diberi ruang. Ketika budaya yang tumbuh adalah diam demi harmoni, maka tidak ada lagi koreksi, tidak ada lagi evaluasi, dan tidak ada lagi kemajuan. Lembaga yang sehat menerima kritik, lembaga yang busuk menghukumnya. Dan yang terjadi hari ini, banyak tempat memelihara struktur yang membuat kritik mustahil, entah karena senioritas, feodalisme, atau ego. Akhirnya, kebodohan bukan hanya bertahan, ia menjadi sistemik, dilestarikan oleh budaya jangan banyak tanya, ikut saja, dan jangan buat keributan. Kritik seharusnya membantu kita menemukan kebenaran, tapi hari ini, perasaan dianggap lebih penting. Argumen yang logis bisa ditolak jika terasa menyakitkan. Bukti bisa diabaikan jika tidak sesuai keyakinan. Dan pertanyaan yang valid bisa dihapus jika dianggap kurang sopan. Kita menciptakan generasi yang lebih peduli pada kenyamanan daripada pada kebenaran. Dan dalam ruang seperti ini, kebodohan tidak hanya bertahan, ia jadi norma. Tanpa kritik tidak ada koreksi. Tanpa koreksi tidak ada pembelajaran. Tanpa pembelajaran, kita hanya mengulang kebodohan yang sama, generasi demi generasi, sambil tersenyum seolah semua baik-baik saja. Kritik adalah cermin yang memaksa kita melihat diri sendiri. Dan jika kita buang cermin itu, maka kita hanya akan hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa kita pintar, ilusi bahwa kita benar, padahal kita sedang berjalan mundur sambil bertepuk tangan. Pada titik tertentu, kita tiba di sebuah realitas yang mengerikan. Kebodohan bukan lagi sekadar cacat, tetapi sebuah norma sosial. Orang-orang yang berpikir lebih dalam, yang bertanya, yang tidak puas dengan jawaban instan, mereka kini dianggap aneh, membosankan, atau bahkan mengganggu. Ketika kebodohan disanjung-sanjung, orang yang cerdas justru jadi seperti alien yang sulit dipahami, bahkan dianggap beban. Inilah dunia di mana kepintaran bukan lagi nilai, melainkan gangguan. Kebodohan yang tersebar luas bukan hanya sekadar ketidakpahaman, ia adalah pilihan kolektif untuk hidup dalam ketenangan tanpa gangguan berpikir. Dalam dunia yang serba cepat ini, yang dicari bukan jawaban yang benar, tetapi jawaban yang paling cepat dan nyaman. Dan kenyamanan itu datang dari kebodohan yang tidak mengganggu. Kebodohan menyederhanakan dunia yang terlalu kompleks. Ia memberi kita narasi yang jelas. Ada yang benar dan ada yang salah. Dan kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk mengetahui mana yang mana. Dalam kenyataannya, tentu saja, dunia tidak sesederhana itu. Tapi ketika kebodohan menjadi norma, orang yang berpikir lebih dalam, yang sadar akan kerumitan hidup, dianggap sebagai gangguan terhadap keteraturan. Lihatlah para pahlawan zaman ini, bukan yang bertanya dan meragukan, tapi yang mengikuti arus dan mendominasi opini publik. Pahlawan-pahlawan ini tidak terikat pada kerumitan. Mereka menawarkan solusi instan, jawab cepat, dan panduan hidup yang sederhana, semua yang kita butuhkan, hanya jika kita percaya pada mereka tanpa bertanya. Namun, para pahlawan seperti ini juga menumbuhkan budaya di mana bertanya dan meragukan menjadi beban. Setiap kali seseorang berusaha menggali lebih dalam, mereka dianggap mengganggu kenyamanan yang telah dibangun. Dan akhirnya, orang-orang yang kritis, yang penuh pertanyaan, yang terlalu berpikir keras, mereka dianggap mengintimidasi, membosankan, atau bahkan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu pernah merasa bahwa semakin banyak kamu tahu, semakin sedikit teman yang kamu punya? Semakin dalam kamu menggali suatu topik, semakin banyak yang tampak bingung atau bahkan tidak tertarik? Itulah kenyataan sosial kita hari ini. Dalam masyarakat yang telah menyepakati kebodohan sebagai norma,
mereka yang cerdas menjadi langka, bahkan dianggap asing. Kecerdasan pada titik tertentu bukan lagi suatu prestasi. Ia menjadi sesuatu yang menuntut perhatian ekstra, sesuatu yang mengganggu. Berbicara dengan orang yang lebih tahu atau lebih cerdas tidak lagi dianggap menginspirasi, tapi melebihi batas dan seringkali membuat orang merasa inferior. Semakin banyak orang yang memilih untuk tidak tahu, semakin sulit bagi orang yang tahu untuk menemukan ruang yang nyaman untuk berbicara. Bukannya dihargai, kecerdasan dianggap membebani mereka yang lebih suka berada dalam ketidaktahuan yang damai. Dalam dunia ini, yang paling dihargai adalah mereka yang tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan konsensus sosial, bukan mereka yang berpikir kritis dan mencari kebenaran yang lebih kompleks. Yang diterima adalah mereka yang mengikuti arus, mereka yang tidak menonjolkan kelebihan mereka. Kepintaran yang tidak sesuai dengan norma dianggap mengganggu, atau bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap kedamaian sosial. Sebaliknya, mereka yang tidak ingin berpikir lebih dalam, yang tidak mau meragukan status quo, justru diberi tempat dalam percakapan sosial. Mengapa? Karena mereka tidak mengganggu, mereka tidak mempertanyakan, mereka tidak membuka pintu untuk kesulitan atau kompleksitas yang bisa mengubah segalanya. Ketika kebodohan menjadi norma, ia menciptakan ketertiban yang seolah-olah ideal. Semua orang seakan berada dalam zona nyaman yang sama, saling mengangguk dan setuju tanpa keraguan. Namun, ketertiban ini rapuh. Ketika kebodohan disamakan dengan ketertiban, perubahan, evolusi, dan bahkan pemecahan masalah menjadi sulit. Kebodohan yang dianggap wajar menciptakan masyarakat yang stagnan, di mana kemajuan hanya bisa dicapai dengan mengorbankan kenyamanan. Mereka yang terlalu cerdas menjadi pelan-pelan terpinggirkan, tanpa ruang untuk bertanya, tanpa ruang untuk menggali, tanpa ruang untuk meragukan. Mereka akhirnya menyerah dan menyesuaikan diri, atau memilih untuk tetap diam. Kita hidup dalam zaman di mana kebodohan telah menjadi bagian dari norma sosial. Bukan hanya karena banyak orang bodoh, tapi karena mereka yang lebih tahu sering dianggap beban. Ketika kebodohan dianggap sebagai kenyamanan, mereka yang berusaha berpikir lebih jauh, yang berani mempertanyakan, yang ingin menggali lebih dalam, mereka dianggap gangguan, beban sosial, atau bahkan musuh. Di dunia ini, semakin pintar kamu, semakin besar kemungkinan kamu merasa terasing. Dan yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa banyak orang tidak lagi ingin keluar dari kebodohan mereka. Mereka memilih untuk tetap berada di zona nyaman, sementara yang berpikir lebih dalam seringkali terjebak dalam kesepian. Dalam dunia yang kita jalani, kekuasaan seringkali tidak berasal dari kebijaksanaan, melainkan dari kemampuan untuk memanipulasi kebodohan. Pemimpin-pemimpin yang paling berkuasa bukanlah yang memiliki wawasan mendalam atau kemampuan untuk berpikir kritis. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana memanfaatkan ketidakpahaman dan kebodohan masyarakat untuk memperkuat posisi mereka. Kebodohan menjadi alat yang sangat efektif dalam memperkuat cengkeraman kekuasaan. Dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa banyak orang dengan senang hati membiarkan diri mereka dijerat oleh ketidakpahaman ini. Pemimpin yang bijaksana tahu bahwa orang yang tidak tahu akan mudah dibimbing. Masyarakat yang tidak memahami konsep dasar kebebasan, hak-hak dasar, atau bahkan bagaimana kekuasaan berfungsi adalah masyarakat yang lebih mudah dibohongi dan dikendalikan. Ketika kebodohan menjadi hal yang diterima, masyarakat menjadi lebih pasif, lebih tidak kritis terhadap sistem yang ada. Pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah seringkali memainkan peran ini dengan sangat terampil. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menumbuhkan loyalitas buta, untuk meraih dukungan tanpa harus memberikan penjelasan yang memadai. Sebagai contoh, di masa lalu, banyak diktator yang berkuasa dengan mengedepankan kebohongan kolektif, atau bahkan dengan menciptakan musuh yang tidak pernah ada, agar orang merasa mereka membutuhkan perlindungan yang hanya bisa diberikan oleh sang pemimpin. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengendalikan kebodohan adalah dengan menciptakan narasi yang sangat sederhana. Pemimpin yang cerdas dalam memanfaatkan kebodohan tahu bahwa masyarakat yang bingung lebih suka jawaban yang mudah dipahami.
Mereka mengemas kebohongan dalam bentuk yang lebih mudah dicerna dan disebarkan. Narasi ini akan sering disajikan dalam bentuk konfrontasi yang jelas. Kami melawan mereka. Kami adalah pihak yang benar, yang murni, dan mereka adalah musuh yang tidak jelas. Tindakan yang tidak adil bisa dibenarkan karena narasi ini menumbuhkan rasa keterikatan dan identitas yang kuat terhadap sang pemimpin. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat percaya bahwa kebodohan mereka adalah kebenaran, yang terus dipelihara dengan narasi sederhana yang mereka terima tanpa pertanyaan. Ketika masyarakat tidak diberi informasi yang cukup untuk membentuk opini yang kritis, mereka akan lebih mudah membentuk loyalitas kepada pemimpin mereka, tanpa menyadari bahwa kesetiaan mereka dibangun di atas ketidakpahaman dan ilusi. Ketidakpahaman ini menjadi pondasi yang kuat untuk mempertahankan status quo. Pemimpin tidak perlu menjelaskan kebijakan atau tindakan mereka secara mendalam, karena masyarakat yang tidak tahu akan selalu mendukung apapun yang disampaikan sebagai kebenaran oleh otoritas. Di sini, kebodohan menjadi sebuah bentuk loyalitas yang membabi buta, yang semakin memperkuat kekuasaan. Ketika orang tidak tahu, mereka merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti. Mereka merasa terlalu takut atau tidak cukup tahu untuk mempertanyakan. Dan ketika seseorang berusaha mengkritik atau memberikan pandangan yang berbeda, mereka seringkali dianggap pengkhianat atau musuh. Salah satu cara yang digunakan oleh penguasa untuk memelihara kekuasaan adalah dengan menciptakan ketakutan yang terhubung langsung dengan kebodohan. Ketika masyarakat tidak memahami situasi secara menyeluruh, mereka cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak mereka ketahui. Pemimpin yang licik akan mengeksploitasi ketakutan ini untuk memperkuat kontrol mereka, meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang dapat melindungi mereka dari ancaman yang tidak bisa dipahami. Contoh yang jelas adalah bagaimana negara atau pemimpin tertentu sering menggunakan konsep-konsep seperti terorisme atau krisis global yang tidak pernah dijelaskan dengan detail, tetapi selalu digunakan sebagai alat untuk memanipulasi ketakutan publik. Ketidakpahaman menjadi bahan bakar utama untuk menciptakan ketergantungan pada kekuasaan yang ada. Ketika mayoritas masyarakat tidak tahu atau tidak peduli tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, kebodohan kolektif bisa dengan mudah dijadikan alasan untuk mempertahankan sistem yang ada. Pemimpin akan terus menggunakan kebodohan ini sebagai legitimasi untuk keputusan-keputusan yang mereka ambil. Mereka tahu bahwa rakyat tidak akan pernah benar-benar mengetahui kebohongan yang disebarkan, atau mereka tidak akan peduli untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Bahkan lebih jauh lagi, kebodohan kolektif ini membangun semacam efek domino. Ketika orang tidak tahu, mereka tidak bertanya. Ketika mereka tidak bertanya, mereka tidak kritis. Dan ketika mereka tidak kritis, mereka menjadi lebih mudah dikendalikan. Kebodohan dalam banyak hal adalah instrumen kekuasaan yang sangat kuat. Ia tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga seluruh struktur sosial dan politik. Dengan memanfaatkan ketidakpahaman dan menciptakan narasi yang simplistik, pemimpin dapat mengendalikan populasi dan mempertahankan kekuasaan mereka tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Dan yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa kebodohan ini seringkali dipelihara oleh mereka yang menganggap diri mereka pintar, oleh orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan ketidakpahaman orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Dalam dunia seperti ini, kebodohan tidak hanya bertahan, tapi diperkuat dan digunakan untuk memperkokoh cengkeraman kekuasaan yang tak terbantahkan. Ketika kita merenungkan masa depan, kita tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah kita akan terus terperangkap dalam lingkaran kebodohan yang semakin menguat? Kebodohan yang sekarang ini merajalela bukan hanya fenomena sementara. Ia tampaknya menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih besar, satu yang semakin mendalam dan mengakar. Jika kebodohan ini terus berkembang, apakah kita akan melihat masa depan di mana ketidakpahaman akan menjadi norma? Apa yang kita hadapi sekarang adalah pertarungan antara pengetahuan dan kebodohan yang semakin tak terpisahkan. Masyarakat kita terancam memasuki era yang lebih gelap, di mana kebodohan bukan hanya menjadi pilihan, ia akan menjadi jalan yang diharuskan. Dan yang lebih mengerikan, kebodohan ini akan terus memperlebar kesenjangan antara mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu, menciptakan ketidaksetaraan yang tak teratasi.
Bagi sebagian orang, ketidaktahuan itu bukan hanya sebuah ketidakmampuan untuk memahami sesuatu, tetapi sebuah pilihan yang aktif. Di era informasi ini, ketika segala sesuatu dapat ditemukan dengan satu klik, memilih untuk tidak tahu menjadi tindakan sadar yang memperkuat kebodohan kolektif. Di banyak tempat, kita melihat orang yang lebih suka tidak tahu daripada menghadapi kenyataan yang rumit dan tidak nyaman. Mereka memilih untuk mengikuti narasi sederhana yang lebih mudah dicerna, meskipun narasi itu penuh dengan kebohongan atau setengah kebenaran. Mereka lebih memilih untuk percaya pada apa yang diberikan kepada mereka, apa yang disajikan oleh media, pemerintah, atau penguasa, daripada mencari tahu sendiri, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kebodohan yang dipilih secara sadar ini adalah landasan untuk masa depan yang gelap. Ketika orang lebih memilih untuk tetap dalam kegelapan, dunia akan semakin terpecah antara mereka yang mencari kebenaran dan mereka yang puas dengan ketidaktahuan mereka. Salah satu institusi yang memiliki potensi besar untuk mengubah nasib kebodohan adalah pendidikan. Namun, dalam banyak hal, sistem pendidikan saat ini malah memperburuk masalah ini. Alih-alih mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan segala sesuatu, banyak sistem pendidikan justru mengajarkan mereka untuk menerima informasi tanpa analisis yang dalam. Mereka diajarkan untuk menghafal fakta dan meniru apa yang sudah ada, bukan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Dengan pendidikan yang tidak memadai, generasi mendatang berisiko menjadi lebih terperangkap dalam kebodohan yang tidak disadari. Alih-alih membuka pikiran mereka untuk berbagai kemungkinan dan perspektif, mereka akan terperangkap dalam pola pikir yang sempit. Mereka akan melanjutkan tradisi ketidakpahaman yang tidak hanya membatasi kemampuan mereka untuk berpikir, tetapi juga membatasi potensi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek yang paling membingungkan dalam era modern adalah bagaimana teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi memungkinkan kita untuk memiliki akses tak terbatas ke informasi. Namun di sisi lain, ia juga mempercepat penyebaran kebodohan dalam bentuk yang sangat berbahaya. Dengan media sosial dan platform digital lainnya, kita kini hidup dalam dunia informasi yang tercecer, yang membuat kita sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Algoritma yang didesain untuk mempertahankan keterlibatan, bukannya memberi informasi yang akurat, seringkali malah memperkuat pandangan yang sempit dan bias. Kebodohan dalam bentuk desinformasi dan berita palsu semakin meluas dan semakin sulit bagi individu untuk menemukan kebenaran di antara lautan kebohongan. Kebodohan ini yang semakin dipromosikan oleh teknologi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menanamkan bibit-bibit ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah, kita menjadi semakin rentan terhadap manipulasi dan kontrol. Jika kebodohan ini terus berkembang, dampaknya akan sangat merusak. Kemajuan sosial dan kemanusiaan hanya bisa tercapai jika kita memahami masalah kita dengan jelas dan berani mencari solusi. Namun, ketika kebodohan menguasai masyarakat, solusi-solusi yang lebih kompleks, yang memerlukan pemikiran mendalam dan perubahan sistematis, akan terus dihindari. Kebodohan tidak hanya menghentikan kemajuan intelektual, tetapi juga menghentikan kemajuan sosial. Ketika mayoritas masyarakat tidak tahu atau tidak peduli tentang masalah-masalah sosial yang lebih besar, seperti ketidaksetaraan, lingkungan, atau hak asasi manusia, kita akan semakin terjebak dalam pola yang tidak bisa lagi dipulihkan. Ketidakpahaman ini akan menyebabkan stagnasi sosial, di mana perbaikan yang berarti menjadi semakin sulit dicapai. Masyarakat yang menghindari pemikiran kritis dan lebih memilih untuk tetap dalam kebodohan akan terjebak dalam rutinitas yang merugikan diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Kebodohan memang bukan hanya fenomena pribadi. Ia adalah bagian dari struktur sosial yang lebih besar yang menciptakan dan memelihara ketidakpahaman secara kolektif. Jika kita tidak berhenti untuk berpikir lebih dalam, jika kita tidak mulai mempertanyakan dan mencari jawaban yang lebih kompleks, kita akan terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Kebodohan yang terus dipertahankan hanya akan memperburuk kesenjangan sosial, menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar, dan menghentikan kemajuan.
kita harus mempertanyakan apakah kita akan terus memilih ketidaktahuan, atau apakah kita akan melawan kebodohan ini dengan pemikiran kritis dan pencarian kebenaran. Jika kita terus terjebak dalam kebodohan, kita mungkin tidak akan pernah melihat perubahan yang kita inginkan dalam dunia ini. Tetapi jika kita mampu membuka mata kita terhadap kenyataan yang lebih dalam, kita dapat menghindari kehancuran yang mungkin datang akibat kebodohan yang tidak terkendali. Masa depan kita bergantung pada pilihan yang kita buat sekarang. Jika kita membiarkan kebodohan menguasai, maka kita akan terus terjebak dalam siklus yang menghancurkan. Tetapi jika kita mulai menantang kebodohan ini, berpikir lebih dalam, dan mencari kebenaran, kita bisa mengubah arah masa depan kita. Melepaskan diri dari kebodohan bukanlah hal yang mudah. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan informasi yang berlebihan, mencari kebenaran dan berpikir kritis bisa terasa seperti perjalanan yang tak berujung. Namun, untuk benar-benar mengatasi kebodohan, kita harus menyadari bahwa perjalanan ini adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Mengatasi kebodohan adalah tentang keberanian untuk melihat dunia seperti apa adanya, dengan segala kompleksitasnya, dan melawan arus narasi yang disederhanakan, yang terlalu sering dipaksakan pada kita. Ini bukan sekadar proses intelektual, tetapi juga proses moral dan eksistensial yang membawa kita untuk bertanya lebih banyak tentang siapa kita dan dunia ini. Langkah pertama dalam melawan kebodohan adalah dengan komitmen untuk mencari kebenaran, bahkan ketika itu tidak nyaman atau menyakitkan. Banyak orang merasa lebih nyaman dengan kebohongan yang menenangkan, dengan narasi yang sederhana dan mudah dipahami. Tetapi kebohongan ini, meskipun menyenangkan untuk saat ini, akan membawa kita pada stagnasi intelektual dan eksistensial. Mencari kebenaran mengharuskan kita untuk mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kita anggap sebagai kebenaran selama ini. Kita harus bersedia untuk membuka pikiran dan menerima kenyataan bahwa apa yang kita percayai bisa saja salah atau tidak lengkap. Namun, inilah inti dari kebebasan berpikir, kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengubah pandangan kita berdasarkan bukti dan pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah alat yang paling penting dalam perjuangan melawan kebodohan. Ini adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, mempertanyakan asumsi, dan menyelidiki bukti sebelum membuat kesimpulan. Pemikiran kritis memungkinkan kita untuk tidak hanya menerima apa yang diberikan kepada kita, tetapi juga untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, dan memutuskan apakah informasi tersebut benar-benar valid atau hanya sebuah narasi yang disesatkan. Salah satu cara terbaik untuk melatih pemikiran kritis adalah dengan terlibat dalam percakapan yang tidak nyaman. Percakapan yang mengharuskan kita untuk berpikir lebih dalam dan lebih jauh dari apa yang biasanya kita terima sebagai kebenaran. Diskusi yang menantang dapat membuka wawasan baru dan memungkinkan kita untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Namun, pemikiran kritis tidak hanya terbatas pada dunia intelektual. Ini juga mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita terbiasa berpikir kritis, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan membuat pilihan yang lebih baik dalam hidup kita. Dalam era informasi yang serba cepat dan terhubung ini, literasi media menjadi keterampilan yang sangat penting untuk mengatasi kebodohan. Banyak orang saat ini mudah terjebak dalam kabut informasi yang tidak terverifikasi, berita palsu, hoax, atau bahkan narasi yang hanya dibuat-buat untuk memanipulasi opini publik. Meningkatkan literasi media berarti kita harus mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sumber informasi dengan cermat. Ini mengharuskan kita untuk tidak hanya menerima apa yang disajikan di permukaan, tetapi untuk melacak asal-usul informasi, memverifikasi kebenarannya, dan memeriksa apakah informasi tersebut datang dari sumber yang dapat dipercaya. Kita perlu belajar untuk mengenali teknik-teknik manipulatif yang sering digunakan dalam media sosial atau platform digital lainnya, seperti clickbait, framing, atau pengulangan informasi yang tidak terverifikasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja media, kita akan lebih mampu untuk melihat melalui desinformasi dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana.
Salah satu hal yang sering menghambat kita untuk melawan kebodohan adalah kesombongan intelektual. Ketika kita merasa tahu segalanya, kita akan menutup diri terhadap kemungkinan bahwa kita bisa salah. Kebodohan seringkali datang bersama dengan keyakinan yang terlalu kuat terhadap pandangan kita sendiri, tanpa membuka ruang untuk pertanyaan atau diskusi yang lebih luas. Mengatasi kebodohan membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Ini mengharuskan kita untuk menerima bahwa kita bisa salah, bahwa pengetahuan kita terbatas, dan bahwa ada banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Dengan kerendahan hati, kita bisa membuka diri untuk belajar lebih banyak dan menerima pemikiran yang lebih kompleks. Kerendahan hati ini juga penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita harus siap untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif orang lain, meskipun itu bertentangan dengan pandangan kita. Ini adalah bagian dari proses untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas. Melawan kebodohan tidak hanya terjadi dalam ruang pribadi kita, itu juga harus tercermin dalam tindakan kita di dunia. Aktivisme sosial dan keterlibatan dalam masyarakat adalah cara yang sangat penting untuk mengatasi kebodohan kolektif. Ketika kita melibatkan diri dalam isu-isu yang lebih besar, seperti ketidaksetaraan sosial, perubahan iklim, atau hak asasi manusia, kita tidak hanya memperjuangkan keadilan, tetapi juga melawan ketidakpahaman yang memperburuk masalah-masalah tersebut. Keterlibatan sosial mengharuskan kita untuk memahami dan menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan, serta memperjuangkan hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. Melalui tindakan ini, kita tidak hanya berjuang untuk perubahan sosial yang lebih baik, tetapi juga mendidik orang lain untuk berpikir lebih kritis dan berani bertanya. Melepaskan diri dari kebodohan adalah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dan ketekunan. Ini bukan sekadar masalah intelektual, tetapi juga moral dan eksistensial. Dalam dunia yang penuh dengan narasi yang menyesatkan dan informasi yang salah, kita harus berani bertanya, berpikir kritis, dan mencari kebenaran di balik permukaan. Namun, yang terpenting adalah kesadaran bahwa kebodohan adalah musuh yang selalu hadir dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengatasi kebodohan adalah perjuangan seumur hidup. Perjuangan yang membutuhkan keberanian untuk menantang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita tidak hanya bisa membebaskan diri kita dari kebodohan, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih sadar dan lebih bijaksana. Kita dapat melawan kebodohan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua orang. Kebodohan bukan sekadar ketidakmampuan memahami, melainkan ketidakinginan untuk belajar. Ia tumbuh dari kenyamanan dalam ketidaktahuan, dari enggan keluar dari zona nyaman intelektual. Namun, justru dalam upaya melawan kebodohan, kita menemukan bentuk pembebasan yang sejati, pembebasan dari batasan pikiran yang membelenggu. Melalui pencarian kebenaran dan keberanian untuk berpikir kritis, kita membuka pintu menuju kebebasan intelektual. Kebodohan adalah penjara yang kita bangun sendiri, sementara kebebasan menuntut kita bertanggung jawab atas pengetahuan dan tindakan kita, bahkan ketika kenyataan terasa pahit. Tapi ini bukan hanya soal individu. Kebodohan kolektif dapat merusak masyarakat, membuka jalan bagi manipulasi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Oleh karena itu, membebaskan masyarakat dimulai dengan mendidik dan memberdayakan individu. Literasi, pendidikan, dan pemikiran kritis adalah kunci. Melawan kebodohan adalah perjalanan seumur hidup. Kita harus terus bertanya, merenung, dan terbuka terhadap pemahaman baru. Video ini adalah seruan untuk berpikir lebih dalam, karena hanya dengan begitu kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, sadar, dan bijaksana. Kebodohan dalam berbagai bentuknya selalu menjadi tantangan bagi manusia. Tapi di balik tantangan itu ada peluang untuk belajar, memahami, dan tumbuh. Kita semua dihadapkan pada pilihan penting, tetap nyaman dalam ketidaktahuan, atau berani menghadapi kenyataan demi kebebasan berpikir. Dalam dunia yang makin terhubung, kebodohan tidak lagi sekadar masalah individu. Ia menjadi bagian dari sistem yang memperparah ketidakadilan dan ketimpangan. Karena itu, melawan kebodohan harus dilihat sebagai usaha bersama, bukan hanya tanggung jawab pribadi. Namun, kebodohan bukan akhir.
ia bisa jadi titik awal untuk perubahan. Saat kita sadar bahwa kita belum tahu banyak, disitulah proses belajar dimulai. Dari kesalahan dan ketidaktahuan, kita bisa memperbaiki diri dan memahami dunia dengan lebih baik. Melawan kebodohan butuh kerja keras, konsistensi, dan keterbukaan pikiran. Baik lewat pendidikan, aksi sosial, atau berpikir kritis. Setiap usaha kecil bisa membawa perubahan besar. Dunia jadi lebih sehat ketika orang berani bertanya, meragukan, dan mencari kebenaran, meski kadang harus melawan arus. Perjalanan ini memang tak mudah dan tak ada akhirnya, tapi justru di sanalah maknanya. Setiap langkah menuju pemahaman adalah langkah menuju kebebasan. Kebodohan bukan musuh yang mustahil dikalahkan, tapi tantangan yang bisa dihadapi, asal kita mau berpikir sendiri. Seperti kata Immanuel Kant, sapere aude, beranilah untuk berpikir sendiri.